adik-adik, jumpa lagi dengan Inang Jenny di sini. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, baik, luar biasa. Adik-adik, rindu tidak untuk memuji Tuhan? Kalau Inang Jenny rindu sekali. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kita, untuk menyertai kita dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami berkat orang tua yang sehat, yang terus mengasihi kami. Bapa, kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya. Sehingga firman Tuhan boleh dinyatakan dan boleh kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Inang Jenny mau tanya, apa sih yang bisa membuat kalian merasa bahagia? Sepeda baru? Atau sepatu baru? Atau mainan baru? Nah, kalau Inang Jenny hari ini, pagi ini merasa bahagia karena Inang Jenny bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun secara virtual untuk sama-sama bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Inang Jenny ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Boleh sambil bergoyang ya, dan bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, lagu tadi mengatakan bahwa hari ini kita merasa sukacita, kita merasa bahagia karena berkumpul dan disatukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah bahagianya hanya hari ini? Apakah bahagianya hanya kalau lagi dapat hadiah? Apakah bahagianya hanya kalau lagi dapat nilai ulangan yang bagus? Nah,
Inang punya satu lagu nih adik-adik yang menceritakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita bersuka cita, happy all the time. Mau lagi sedih, mau lagi senang, lagi sakit atau lagi sehat, kita selalu bersuka cita, berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Lagunya seperti ini, mengatakan I'm in right or outright or upright or downright happy all the time. Ya, jadi lagu itu mengatakan bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita selalu bersuka cita. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleans away my sins, I'm in right, upright, downright, happy all the time. Oke, kita belajar lagu ini ya. In right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleans away my sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleans away my sins, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. In right, outright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleans away my sins, I'm in right, outright, downright, happy all the time. Nah, udah bisa belum? Memang lama-lama agak cepat ya. Minggu depan kita bisa latihan lagi ya lagu ini. Nah, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita angkat pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah sekolah Minggu. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan sekolah Minggu. Nah, Abang mau cerita buat bahan cerita kita bersatu dalam doa dulu sebelum masuk cerita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang mengalir baik kami. Engkau tetap memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami kemanapun
kami berada, Tuhan Yesus. Kau selalu menjauhkan kami dari hal yang tidak baik, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak padahal di tengah-tengah kami sedang terjadi masalah pandemi. Kiranya Kau selalu memberkati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak juga anak-anakmu ini sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ibadah sekolah minggu. Berkatilah mereka selalu, Tuhan Yesus. Berikanlah mereka semangat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Abang mau cerita. Sebelum kita cerita, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Begini bunyinya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang tunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapatkan malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu. Dengan hati yang jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Oke, jadi tadi intinya tentang berbahagia. Tapi berbahagia yang dimasuk Alkitab ini berbahagia menurut Kristus, berbahagia menurut Tuhan Allah. Berbahagia menurut Alkitab. Apa sih berbahagia menurut Alkitab itu? Kalau berbahagia menurut Alkitab itu kita hidup tidak bercela. Tidak bercela maksudnya tidak berbuat yang jahat. Tidak berbuat yang jahat contohnya kita mengasihi sesama, mengasihi keluarga kita, mengasihi guru-guru sekolah minggunya juga mungkin bisa, dan memegang perintah-perintahnya. Memegang perintah-perintahnya itu apa sih? Yaitu 10 perintah Allah. Oke. Terus gak boleh malas-malasan sekolah minggu, gak boleh. Padahal tinggal online, tinggal nonton video, tinggal klik, ngelakuin tugasnya dari kakak-kakaknya. Nah, kita juga, abang sendiri udah kangen banget pengen melakukan ibadah langsung sekolah minggu gitu, ketemu tatap-tatapan sama kalian. Tapi kalau kalian ada kerinduan gak sih, kangen gak sih ketemu langsung sama kakak-kakaknya, melakukan kegiatan ibadah sekolah minggunya bareng-bareng di gereja kita sama-sama. Nah, jadi barang siapa kalau kita rindu akan firman Tuhan, rindu pengen ke gereja misalnya, apalagi tengah-tengah pandemi gini ya, virus corona gini, kita udah gak ke gereja, cuma bisa online. Siapa yang rindu ke gereja dengan segenap hatinya, dengan tulus kangen melakukan ibadah di gereja, nah itulah sumber bahagianya orang Kristen menurut firman Allah. Emang kadang-kadang abang juga masih melakukan hal-hal yang salah, kayak misalnya masih suka marah-marah, gak sabaran misalnya, masih suka ngeledek temennya misalnya, masih suka kadang-kadang pagi-pagi suka bangun males misalnya. Terus kalau disuruh sama mama gitu misalnya, nanti ya ma, nanti terus sampai gak jadi akhirnya. Itu termasuk perbuatan yang gak baik, perbuatan yang jahat salah satunya sebenarnya. Walaupun memang susah kita lakukan, tapi kita tetap harus mencoba, berusaha terus. Karena firman Tuhan itu sangat penting. Kita harus berpegang sama firman Tuhan. Kita nggak boleh lepas dari firman Tuhan. Karena itu kita hidup berdasarkan firman Tuhan sebagai orang Kristen. Nah, abang mau kasih lihat gambar. Nah, hidup berbuat baik, nggak melakukan kejahatannya, salah satunya adalah memaafkan orang-orang yang pernah berbuat yang nggak baik sama kita, berbuat hal yang salah sama kita, kayak misalnya suka ngeledek, suka ngatain,
mencuri dari milik kita misalnya, harus memaafkan walaupun itu memang sulit, tapi kita sebagai orang Kristen harus saling memaafkan. Nah, kasih gambar mengasihi, gambar hati, itu kita bisa lihat. Kita harus sebagai orang Kristen harus saling mengasihi sesama kita manusia. Karena kita semua ini ciptaan Allah, kita harus hidup berdamai, baik semua sama sesama ciptaan Allah. Oke. Kita harus saling mengasihi. Mengasihi siapa saja. Nggak harus keluarga, nggak harus opung, saudara. Teman pun bisa. Teman gereja pun bisa. Teman sekolah minggu pun bisa. Kakak sekolah minggunya pun bahkan bisa. Ya, harus saling mengasihi. Dan saling menolong. Oke? Saling berbagi. Nggak ada salahnya kok kita berbagi kepada siapapun. Berbagi itu nggak bikin kita habis apa yang kita punya, enggak juga, oke? Tapi kita memberi sebagian atau beberapa dari milik kita pada sesama, saling berbagi di saat kesusahan. Kayak misalnya temennya misalnya pengen naik angkot pulang sekolah gitu bareng pas kemarin, ya kita kasih. Di saat kita ada uang, kita boleh kasih beberapa buat dia ongkos gitu. Entah terserah, entah dikasih pinjam atau dikasih seutuhnya, nggak usah diganti, nggak apa-apa, terserah kalian. Oke, kenapa sih kita harus berbuat baik? Ya karena itulah sumber bahagia kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita dapat di surga nanti, dibalas oleh Tuhan. Nah, itu tadi kurang lebih ceritanya. Kita berbahagia, menjadikan firman Tuhan, segala perbuatan yang baik itu sumber bahagia bagi kita. Kita wajib melakukannya. Kalau kita nggak melakukannya, kita nggak berbahagia. Karena hal-hal yang berbahagia, yang duniawi, itu cuma sementara bahagianya buat kita. Ya, kayak misalnya kita ngetawain teman kita pas lagi jatuh, lagi kepleset, ketawain, itu lucu buat kita, menyenangkan buat kita. Tapi itu hal yang sama sekali nggak baik. Makanya kita harusnya menolong dia, ngingetin dia, lain kali hati-hati ya, jangan sampai bla 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 bla. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu aja cerita dari abang. Kita doa penutup ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus, anak-anakmu sudah melakukan kegiatan sekolah minggu. Tuhan Yesus, bantulah mereka untuk berjalan akan sesuai firman-Mu Tuhan Yesus, melakukan hal yang baik Tuhan Yesus, tidak hidup bercela Tuhan Yesus. Selalu ingat akan firman-Mu Tuhan, akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Biarlah mereka selalu menyayangi, mencintai-Mu Tuhan Yesus. Buatlah mereka untuk saling mengasihi sesama manusia, berbuat baik, saling menolong, memaafkan. Bantulah, tolonglah Tuhan Yesus, supaya anak-anak ini bisa berjalan dalam bimbingan-Mu, dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Jangan pernah biarkan mereka salah jalan Tuhan Yesus. Bantulah, tuntunlah mereka selalu Tuhan Yesus. Biarlah Kau semua bekerja Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya, amin. Oke, itu aja cerita dari abang. Abang mau ngingetin, kita harus selalu hidup sehat, rajin cuci tangan yang bersih, pakai sabun, jangan kucek-kucek mata, jaga jarak. Kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar. Tapi kalau sekalipun keluar, kayak misal ke warung, mau jajan atau beli apa, wajib pakai masker. Udah pulang ke rumah, cuci tangan. Oke, kita harus hidup bersih, hidup sehat, dijaga makanannya, makan yang teratur, makanan yang bergizi, biar kita sehat selalu. Kita berdoa terus supaya bisa ngelewatin semua ini, apalagi kita mau Natal kan, 2 bulan lagi. Semoga bisa lancar, bisa kita lewati bersama. Oke deh, gitu aja. Selamat hari Minggu, dadah.